Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mesya Vena Valencia, NIM 4012011107 dari kelas 4B. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dari sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Pembahasan pertama, sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Arah kebijakan OTDA terbagi menjadi dua, yaitu 1. Percepatan kesejahteraan rakyat meliputi peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dari sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda meliputi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah dengan potensi dan keanekaragaman daerah dan peluang dan tantangan persaingan global. Pengertian URPEM adalah kekuasaan dan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi dan melayani, memperdayakan, pengertian OTDA adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Indonesia. URPEM terbagi menjadi 3, yaitu 1. URPEM absolut. URPEM absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. URPEM absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, UTC, agama, moneter, dan fiskal nasional. 2. URPEM konkuren. URPEM konkuren ada urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. URPEM ini diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. URPEM konkurer terdiri atas 3, yaitu URPEM konkurer wajib meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. URPEM konkurer non dasar meliputi tenaga kerja, pangan, pertanian, dan lain-lain. URPEM konkurer pilihan meliputi pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. 3. URPEM umum. URPEM umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan Pempus pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk 1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan daerah terdapat di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bentuk kebijakan daerah terdiri dari 1.
peraturan daerah. 2. Peraturan kepala daerah. 3. Peraturan kebijakan lainnya. Pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Jenis pembinaan umum meliputi pembagian urusan pemerintah, kelembagaan daerah, keuangan daerah, kebijakan daerah, dan lain-lain. Peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sinergi pembentukan PHD. Pengertian sinergitas. 1. Sinergitas berasal dari kata sinergi. Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan. 2. Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian, fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar dari dikerjakan. Unsur sinergitas meliputi kegiatan, kerjasama, tujuan, kelembagaan. Tahapan pembentukan perda yaitu 1. Perencanaan, 2. Penyusunan, 3. Pembahasan, 4. Penetapan, 5. Pengundangan. Transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofi keterbukaan informasi publik. 1. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi dalam pasal 28F Undang-Undang 1945. 2. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. 3. Mendukung penyelenggaraan negara demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 4. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. 5. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi, yaitu setiap informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang ditimbulkan apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kewajiban badan publik meliputi 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menertibkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Kepada pemohon, informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi wajib yang disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. 2. Badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk A. Konsultasi publik, B. Musyawarah, C. Kemitraan, D. Penyampaian aspirasi, E. Pengawasan, dan atau F. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan meliputi unsur filosofis. Unsur ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Unsur filosofis. Unsur ini menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya, 3. Unsur yuridis. Unsur ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang diubah atau akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat. Polekda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah, provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya berdasarkan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan aspirasi masyarakat daerah.
Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mungkin saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, Bu.